Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi ya sama saya di channelku kali ini. Nah teman-teman, kalian yang sudah bisa merasakan new normal kali ini, kalian sudah tahu dong kalau pusat perbelanjaan dan pusat peribadatan mulai bisa beroperasi lagi, walaupun hanya sebagian besarnya saja. Tapi sayang sekali nih, fasilitas-fasilitas pendidikan, sarana pendidikan masih belum bisa dibuka seperti biasa. Jadi kalian, para pelajar, masih harus tetap di rumah nih. Kalian yang biasa jalan-jalan sama temen, biasa makan bareng sama keluarga, ngajak jajan adiknya mungkin, atau kalian suka lihat gak sih anak-anak yang suka bermain bersama seperti sepak bola, futsal, basket, atau yang lainnya. Kalian tahu gak sih kalau aktivitas sehari-hari itu ternyata salah satu contoh dari negosiasi. Nah, kalian penasaran kan, kok bisa sih negosiasi yang biasanya dilakukan di dunia perbisnisan, tapi kali ini kegiatan aktivitas sehari-hari kita sebagai salah satu contoh dari negosiasi. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kali ini tema yang saya akan ambil adalah negosiasi. Selamat menyimak. Aku pernah baca dari beberapa sumber, salah satunya Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengenai definisi negosiasi dan berbagai pendapat dari para ahli. Bisa saya simpulkan bahwa negosiasi adalah proses komunikasi timbal balik untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama mengenai berbagai ide atau berbagai kebutuhan seseorang. Nah, perlu diingat dalam sebuah negosiasi ini, kalian harus tahu apa yang kamu butuhkan, apa yang dia butuhkan, dan apa yang kalian punya, juga apa yang kamu punya untuk negosiasi tersebut. Untuk mendapatkan hal itu, kalian harus benar-benar menjadi pendengar yang baik yang sesungguhnya. Pendengar yang baik yang saya maksudkan adalah untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai lawan bicaramu ketika sedang bernegosiasi. Perlu kalian tahu, pendengar yang baik tidak hanya mendengarkan seseorang berbicara, tapi juga kalian melihat dari sikap mereka ketika duduk, berdiri, juga ketika mereka sedang berbicara denganmu, ataupun kalian juga bisa merasakan apa yang dia rasakan. Nah, sebagai contoh negosiasinya nih ya, ingat, negosiasi bukan hanya di dalam dunia bisnis, tapi kita lakukan negosiasi itu hampir setiap hari. Contohnya, ketika kalian meminjam buku kepada teman kalian dan teman kalian itu memberikan bukunya, itu adalah suatu contoh dari negosiasi. Kamu mendapatkan sebuah material dan teman kamu mendapatkan sebuah benefit. Material yang kamu dapatkan itu sebuah buku yang mungkin di dalamnya sebuah catatan pelajaran atau apapun. Dan teman kalian yang mendapatkan benefit, maksudnya benefit ini adalah sebuah relationship, hubungan. Nah, setelah kalian mengetahui apa yang mereka inginkan, apa yang kamu inginkan, dan apa yang mereka punya, juga apa yang kalian punya, tentukanlah sebuah batna. Apa itu batna? Batna itu singkatan dari the best alternative
into a negotiation agreement. BATNA ini merupakan nilai terendah yang harus kalian punya ketika kalian melakukan sebuah negosiasi. Contoh, ketika sedang berbicara dengan teman, di tengah obrolan aku bikin dia tersinggung, maka aku menentukan BATNA. Di akhir obrolan nanti, aku harus bisa bikin dia tersenyum. Tapi ketika aku gagal bikin dia tersenyum, dia tetap murung atau tetap tersinggung, itu artinya aku kalah. Negosiasi gagal. Nah, maka nih teman-teman, sebelum melakukan negosiasi, penting untuk kalian mengetahui sejauh mana kemampuan yang kalian miliki. Contoh seperti kalian yang ingin sebuah roti, sepotong roti, kalian pun harus mempunyai bayaran yang cukup untuk memiliki sepotong roti itu. Tapi ketika kalian menginginkan 3 buah potong roti, tapi kalian gak mampu untuk membayar 3 buah potong roti itu, maka kalian sudah kalah. Seperti itu contohnya. Nah, selanjutnya nih teman-teman, aku bakalan memberitahu kalian mengenai 6 paradigma negosiasi. Yang pertama, win-win. Win-win ini seperti halnya ketika ada 2 orang anak, mereka sedang bermain permainan namanya catur. Ketika mereka berdua menyukai dan merasa puas dengan permainan itu bisa disebut win-win. Nah, selanjutnya paradigma win-loss. Contoh paradigma win-loss ini ketika ada seorang anak laki-laki yang memaksa temennya ini untuk bermain bola basket. Kita kasih nama anak A dan anak B. Nah, anak A ini ngotot untuk memaksa temannya ini untuk bermain bola basket, walaupun si A tahu kalau si anak B ini dia benar-benar gak suka sama basket. Nah, itu namanya win-loss. Kenapa? Si anak A berhasil ngajak anak B ini untuk main basket, tapi si anak B loss. Kenapa? Karena anak B ini gak mampu untuk bermain basket, dia gak puas. Nah, itulah win-loss. Kita lanjut ke paradigma ketiga, loss-loss. Contoh, masih dalam bermain, ada 2 orang anak yang sedang menentukan pemilihan tempat bermain, tapi akhirnya mereka lebih memilih tidak bermain sama sekali. Kenapa? Karena tempat bermain yang mereka pilih berbeda satu sama lain. Maka dari itu mereka memutuskan untuk tidak bermain sama sekali. Dan untuk selanjutnya paradigma keempat, yaitu lost win. Contohnya, ketika ada seorang anak remaja A dan remaja B, mereka ingin menonton film di bioskop. Yang anak B ini, dia ingin nonton film kartun, contoh. Dan si remaja B
B ingin menonton film romansa. Tapi di akhir penentuan, si anak A ini lebih memilih mengalah pada temannya dan ikut menonton film romansa. Itu contoh paradigma loss win. Selanjutnya paradigma kelima ya. Paradigma kelima ini win. Untuk paradigma yang sekarang kali ini bersangkutan dengan aturan. Contohnya seperti antara atasan dan bawahan. Ketika atasan mengatakan A, maka bawahan harus mengikutinya. Dan atasannya ini sudah pasti kedepannya akan terus menang karena terikat dengan aturan yang ada di sebuah perusahaan. Paradigma terakhir, win-win or no deal. Contoh kali ini kita ke adik kakak aja deh ya. Bosan deh kayaknya kalau ke remaja terus. Untuk yang paradigma terakhir ini, contohnya ketika ada seorang kakak dan adik. Adiknya ini ingin membeli balon yang berwarna merah, tapi si kakak ingin balon yang berwarna biru. Tapi akhirnya mereka saling mengambil warnanya masing-masing. Itu contoh paradigma win-win or no deal. Lanjut, tadi kita sudah menemukan objek, menentukan makna, dan mengetahui posisi kita dalam posisi win atau loss. Selanjutnya kita menentukan sebuah taktik atau strategi kita untuk mengarahkan sebuah result pada negosiasi. Nah, apa yang bisa kita ambil ketika kita berada di posisi win? Ketika kita berada di posisi win, kalian bisa mengambil salah satu dari kontrol atau kompromi. Kita bisa mengontrol lawan atau kita bisa berkompromi dengan lawan negosiasi kita. Nah, tapi ketika kita sedang dalam posisi loss, ada dua pilihan yang bisa kalian ambil. Pertama, avoid atau menghindar. Yang kedua itu akomodasi. Akomodasi ini kamu harus mengesampingkan keinginan kamu, yang artinya kamulah yang akan menyediakan atau memberikan apa yang lawan negosiasi kamu inginkan. Tapi kalau avoid, itu artinya kamu meninggalkan negosiasi, kamu mundur. Ada satu lagi yang hanya bisa kamu ambil ketika kamu dalam posisi win-win, kolaborasi. Nah, apa itu kolaborasi dengan kompromi? Ketika kompromi itu seperti sebuah kesepakatan atau persetujuan yang artinya tidak menghasilkan sesuatu yang baru. Kalian hanya menyetujui ya atau tidak. Kamu setuju atau tidak setuju. Itu kompromi. Tapi kalau kolaborasi atau kerjasama, itu artinya kalian akan menghasilkan sesuatu yang baru. Seperti itu teman-teman. Negosiasi itu tidak hanya dilakukan di dunia bisnis saja. Tanpa kalian sadari, negosiasi sudah kalian lakukan di kehidupan sehari-hari kalian. Negosiasi berdampingan dengan kalian setiap harinya. Nah, untuk itu saya pamit. Maaf jika ada kekurangan atau
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih.